massa. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sania Ratna Nadia dengan NIM 1908302045 dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Tujuannya dibuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi massa dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Syaifuddin MIKOM. Di video kali ini saya akan menjelaskan 5 teori dari beberapa banyaknya teori komunikasi massa, yaitu ke-1, Technological Determinist Theory. Dikemukakan oleh Marshall McLuhan pada tahun 1962 dalam tulisannya yaitu Galaksi Gutenberg atau pembuatan tipografi manusia. Ide dasar teori ini adalah perubahan yang terjadi pada berbagai macam cara berkomunikasi akan membentuk pula keberadaan manusia itu sendiri. Teknologi membentuk individu bagaimana caranya berpikir, berperilaku dalam masyarakat. Contoh kasusnya yaitu ketika masyarakat yang belum mengenal huruf menuju masyarakat yang menggunakan komunikasi cetak, kemasyarakatan yang memakai elektronik. Yang kedua adalah Diffusion of Innovation Theory. Titik awal munculnya teori ini adalah artikel Paul Lazarsfeld dan Bernard Barilson dan H. Gaudet yaitu The People's Choice pada tahun 1944. Komunikator yang mendapatkan pesan dari media massa sangat kuat untuk mempengaruhi orang-orang. Sesuatu yang baru akan menimbulkan keingintahuan masyarakat. Seperti saat seseorang yang menemukan hal baru cenderung untuk mensosialisasikan dan menyebarkan kepada orang lain. Jadi sangat cocok untuk penemu ingin menyebarkan sementara orang lain ingin mengetahuinya. Lalu dipakailah media massa untuk memperkenalkan penemu baru tersebut. Jadi antara penemu, pemakai, dan media massa sama-sama diuntungkan. Contoh kasusnya yaitu berkembangnya sistem pendidikan seiring kemajuan dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Yang ketiga adalah Uses and Gravitation Theory, yaitu diperkenalkan oleh Herbert Blumer dan Elihu Katz tahun 1974. Teori ini menyatakan bahwa pengguna media memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan media tersebut. Teori ini lebih menekankan pada pendekatan manusiawi dalam melihat media massa. Artinya manusia mempunyai otonomi dan wewenang memperlakukan media. Pengguna teori ini bisa dilihat dalam kasus selektivitas musik personal. Kita menyeleksi musik tidak hanya karena cocok dengan lagunya, tetapi juga untuk motif-motif lainnya seperti gengsi diri, kepuasan batin, atau sekedar hiburan. Yang keempat yaitu agenda setting teori. Agenda setting diperkenalkan oleh M.C. Combs dan D.L. Shaw dalam Public Quarterly tahun 1972 berjudul The Agenda Setting Function of Mass Media. Asumsi dasar teori agenda setting adalah bahwa jika media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media itu akan mempengaruhi khalayak untuk menganggapnya penting. Asumsi ini berasal dari asumsi lain bahwa media massa memiliki efek yang sangat kuat. Teori agenda setting menganggap bahwa masyarakat akan belajar mengenai isu-isu apa dan bagaimana isu-isu tersebut disusun berdasarkan tingkat kepentingannya. Contoh kasusnya yaitu tayangan berita televisi. Ketika maraknya kasus kekerasan seksual pada anak, masyarakat menerima informasi tersebut sebagai gambaran dan realitas yang terjadi sesungguhnya meski sebenarnya mereka tidak mengalami langsung.
kelima adalah media critical theory. Teori media krisis berakar dari aliran ilmu-ilmu krisis yang bersumber pada ilmu sosial media. Ilmu ini juga disebut dengan emancipatory skills. Teori krisis membangun pertanyaan dan menyediakan alternatif jalan untuk menginterpretasikan hukum sosial media massa. Teori krisis sering menyediakan penjelasan yang kompleks pada kecenderungan media untuk secara konsisten mengerjakannya. Teori krisis sering menganalisis secara khusus lembaga sosial penyelidikan luas untuk yang dinilai objektif adalah mencari dan mencapai. Contoh kasusnya adalah pencekalan konser Lady Gaga di Indonesia. Konser Lady Gaga yang dijadwalkan pada tanggal 3 Juni 2012 hampir dipastikan gagal karena pihak Polda Metro Jaya tidak memberikan izin pelaksanaan konser. Tiket konser yang telah terjual sebanyak 2.000 tiket terancam batal. Sekian penjelasan 5 teori komunikasi massa dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.